Nah, belum tentu anak yang komunikasinya terlambat atau keterlambatan bicara itu belum tentu dia anak berkebutuhan khusus. Oke, ini perlu dicatat ini ya. Belum tentu ya. Belum tentu. Bisa jadi dia memang hanya komunikasinya saja. Terus mungkin ada penjelasan lain. Terus tapi untuk anak berkebutuhan khusus, dia pasti memiliki gangguan komunikasi. Jadi ketika ada anak yang punya hambatan berbicara, gangguan komunikasi, itu belum tentu anak ini berkebutuhan khusus. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, sudah pasti anak ini punya gangguan dalam hal komunikasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Al-Firdaus Edu Talk, podcastnya Al-Firdaus, kupas tuntas tentang perkembangan anak dan pendidikan masa kini. Bersama saya Imam Subhan sebagai host, dan kali ini bintang tamu saya yang kayaknya baru pertama kali masuk studio dan masih agak grogi-grogi dikit, tapi dia punya pengalaman yang sangat luar biasa, tentu saja di bidang masalah terapi anak. Dan tentu tema kali ini tidak jauh-jauh dari masalah perkembangan anak, yakni tentang hambatan komunikasi pada anak, atau lebih tepatnya gangguan komunikasi pada anak. Dan ini kayaknya tema yang sangat relevan dengan kebutuhan para orang tua, yang saya yakin setiap orang tua itu pasti ada kekhawatiran ketika anaknya komunikasinya kurang lancar, kurang cepat, begitu. Dan mungkin juga kita akan mengenal antara anak cewek atau cowok itu kadang berbeda kecepatan dalam hal berkomunikasi, atau kecepatan istilahnya ada anak yang memang cepat dalam komunikasi, tapi juga ada anak yang lambat, tapi ada anak yang justru lebih banyak bergeraknya atau lebih cepat jalan daripada komunikasinya. Nah, pokoknya seputar itu biasanya kalau masalah perkembangan anak, dan itu pasti banyak diperbincangkan di tempat-tempat mungkin klinik tumbuh kembang ya, mungkin obrolan para ibu-ibu mungkin sembari menunggu anaknya di sekolah. Aduh, anak saya ini kayaknya komunikasinya kurang bagus, atau anak saya masih malu-malu kalau ngomong, anak saya masih kurang bisa ngucapin huruf-huruf tertentu gitu ya. Oke, tapi kita akan bahas secara basic dulu tentang gangguan komunikasi. Sudah hadir di studio, ada namanya panjang sekali, cuma saya ingat namanya itu Mbak Mita ya. Tapi lengkapnya adalah Mbak siapa tadi? Afifah Paramita. Afifah Paramita Tiara Putri ya. Oke, panggilannya adalah Mbak Mita, STR gelarnya ya. Dan beliau seorang terapis wicara di Puspa Al-Firdaus. Apa kabar Mbak Mita? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Oke, sudah hilang rasa groginya? Belum Pak, masih sedikit. Hari ini kayaknya dandan maksimal kayaknya nih ya. Enggak sih Pak. Persiapan betul untuk podcast ya? Iya Pak. Oke, memang betul ya, masalah komunikasi pada anak itu memang ini menjadi tema yang sangat umum dan lazim, generik juga diobrolkan oleh para orang tua, karena salah satu apa istilahnya ya, kesuksesan kita mendidik atau mendampingi anak, biasanya kalau anak sudah pinter ngomong itu orang tua bangga gitu. Tapi kalau orang tua anaknya masih sulit ngomongnya, nggak berani, mungkin ngomongnya nggak jelas, mungkin patah-patah atau hanya berapa kata gitu, itu suka takut, khawatir ke depan jangan-jangan anakku gimana gitu ya. Oke, mungkin bisa dikupas dulu tentang gangguan komunikasi pada anak secara umum dulu Mbak Mita. Oke, lanjut ya Pak. Untuk komunikasi sendiri kan dia penyampaian pesan kepada orang lain dengan beberapa kata atau kalimat. Nah, kalau untuk komunikasi kan terjadi sejak lahir. Contohnya kan kayak bayi di usia 1 bulan aja dia udah kayak udah memberikan komunikasi seperti itu ya, dengan bahasa bayi itu sendiri. Dilanjut dengan babbling, dengan mama papa baba kan seperti gitu itu ya bayi. Nah, itu kan komunikasi secara anak di usia 0 sampai 5 bulan lah. Nah, seperti itu. Nah, untuk kedepannya nanti kan setelah babbling ada tingkatan kata. Satu kata kayak dia pengen sesuatu, mau biasanya kan seperti itu. Iya betul terus.
Terus nanti naik lagi ke 2 kata dengan Nanti kalau satu kata berarti sekitar 5 bulan sampai berapa tahun ya biasanya kisarannya? Biasanya kalau untuk satu kata tuh sekitar 7 bulan 7 sampai bulanan 9 ya. bulan atau 11 bulan gitu. Biasanya udah ngerangkai satu kata. Biasanya gitu. mama, papa Iya. gitu. Nah, sudah terarah lah. Am gitu ya biasanya. Iya, seperti itu, Mbak. Oke, terus itu satu kata di usia sekitar itu. Terus bisa 2 kata, 3 kata seterusnya itu biasanya? Biasanya kalau 2 kata itu biasanya 11 bulan sampai 13 bulan lah. Itu biasanya 2 kata. Kayak contohnya dia minta sesuatu kayak bilang mau susu, mau makan, mau minum. Nah, seperti itu. Yang sederhana-sederhana dulu. Tapi kan kadang tergantung anaknya. Karena anaknya banyak interaksi sosialnya, biasanya anak tersebut bisa melampaui usia bahasanya. Contoh di usia 1 tahun atau 12 bulan itu anak sudah mampu bercerita dengan kalimat sederhana. Contoh, mah tadi di sana, nah kayak gitu. Nah kurang jelas terus mamahnya tanya lagi, dia jawab lagi kayak gitu. Contohnya, mah mau jajan. Nah seperti itu. Sudah bisa merangkai ya. Ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objeknya sudah mulai tertata gitu ya. Tapi mungkin gini, memang ada perbedaan nggak sih antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kemampuan berkomunikasi? Apakah ini hanya mitos atau tidak? Artinya saya melihat kadang anak perempuan itu selalu lebih cepat bicaranya gitu daripada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki yang cepat itu lebih pada gerakan motoriknya, dia lincah, cepat berdiri, terus cepat lari, berjalan ya. Apakah ada semacam itu mungkin dari sudut pandang seorang terapi bicara? Kalau dari pengalaman yang pernah terjadi atau pengalaman saya, memang untuk anak perempuan dan laki-laki itu dari segi bicara memang lebih cepat anak perempuan. Oke, memang betul ya? Ya. Itu sudah ada risetnya maksudnya? Ya, sudah. Oke, siap. Terus kalau anak laki-laki biasanya kan lebih irit ngomong daripada anak perempuan, seperti itu. Banyak geraknya biasanya, betul ya? Kalau anak laki-laki lebih ke motoriknya, kalau anak perempuan kan lebih ke bicaranya, biasanya seperti itu. Lalu yang disebut gangguan komunikasi, artinya kan memang ada tahapannya. Tadi apa tadi yang pertama Babbling ya. Bablim atau babbling ya. Nah, apakah tahapan-tahapan ini kan selalu akan dilalui oleh seorang anak sampai usia perkembangannya ya. Nah, itu yang disebut anakku misalkan mengalami perkembangan, itu apa ciri-cirinya dia terjadi gangguan komunikasi? Misalkan mulai dari tahap sudah bisa indikasinya sudah bisa dikatakan ini ada gangguan nih. Nah, kapan bisa terdeteksi? Terdeteksinya kan kita melihat di usia anak tersebut. Kan udah ada riset atau pakem dari sebuah jurnal menyatakan bahwa pada usia 15 bulan anak kalau belum merespon suara, terus dia belum mengucap satu kata pun, terus respon panggilnya juga kurang. Nah, itu bisa dikatakan dia mengalami gangguan komunikasi. Terus di usia 18 bulan dia baru bisa satu kata. Nah, dipanggil tidak merespon, belum paham interaksi sosial. Biasanya itu juga dikatakan gangguan komunikasi. Seperti itu. Atau ya, itu nanti apakah erat juga kaitannya tentang hambatan yang lain? Maksudnya kategori anak saya itu adalah anak berkebutuhan khusus. Salah satu cirinya adalah dia sulit berkomunikasi. Apakah nanti juga ke sana merembetnya tentang anak saya mengalami gangguan perkembangan, termasuk jenis-jenis hambatannya itu apa gitu kan? Ada banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu cirinya adalah dia komunikasinya terlambat. Nah, belum tentu anak yang komunikasinya terlambat atau keterlambatan bicara itu belum tentu dia anak berkebutuhan khusus. Oke, ini perlu dicatat ini ya. Belum tentu ya. Belum tentu. Bisa jadi dia memang hanya komunikasinya saja. Iya. Terus mungkin ada penjelasan lain. Terus untuk
Tapi untuk anak berkebutuhan khusus, dia pasti memiliki gangguan komunikasi. Oke, jadi itu kesimpulannya ya. Maksudnya ini bisa ibaratnya inilah di headline buat para orang tua. Jadi ketika ada anak yang punya hambatan berbicara, gangguan komunikasi, itu belum tentu anak ini berkebutuhan khusus. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, sudah pasti anak ini punya gangguan dalam hal komunikasi. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau tadi yang saya katakan gangguan komunikasi tadi ada usia 15 bulan, dia sudah bisa ditengarai, oh anak saya kok harusnya bisa ngucap 1 kata, 2 kata, tadi belum bisa ya, apalagi di di masa babbling ya. Dia juga kayaknya nggak sesuai dengan teori yang ada. Itu terus bagaimana orang tua harus seperti apa yang dilakukan gitu ketika mengetahui oke, anak saya ada gangguan nih komunikasi? Biasanya kalau kita bicara di daerah sini ya Pak, biasanya alur untuk di daerah sini biasanya ke dokter anak dulu, ke dokter anak maupun langsung ke terapi juga bisa. Tapi biasanya kalau melewati rumah sakit itu nanti ke dokter anak dulu, baru dokter anak dilempar ke terapi bicara. Tapi kalau praktek mandiri atau langsung ke layanan tumbuh kembang, biasanya nanti langsung diarahin ke terapi bicara, seperti itu. Oh, tahapannya begitu ya. Tapi intinya ke dokter anak dulu, nggak apa-apa dikonsultasikan ya? Nggak apa-apa, biasanya seperti itu. Tidak langsung ke klinik bicara gitu ya? Alangkah lebih bagusnya sih sebenarnya ke dokter tumbuh kembang anak. Oh, ada spesialisasi ya? Ada. Dokter tumbuh kembang anak? Oke. Terus ini, mungkin faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan anak mengalami gangguan dalam hal komunikasi? Ada 2 faktor, contohnya faktor dapatan dan faktor genetik ya Pak. Biasanya faktor dapatan tuh bisa dari gadget, dia kebanyakan gadget dan kurang interaksi komunikasi. Kalau untuk genetik biasanya dia ada keturunan, mamanya yang dari awalnya udah keterlambatan bicara dulu, papanya keterlambatan bicara dulu juga bisa. Terus bisa jadi juga ada salah satu neurologisnya yang terganggu, biasanya seperti itu. Nah, terus kalau ada anak yang punya gangguan komunikasi tadi ya, nah itu kan tadi faktornya ada dapatan dan apa? Genetik ya, keturunan maksudnya kan. Nah, ketika ini, misalkan ketika dalam perkembangannya, apakah orang tua itu bisa melatihnya secara mandiri? Artinya hanya gangguan komunikasi tadi kan bukan anak berkebutuhan khusus ya. Kita sepakat yang kita bahas hari ini anak gangguan komunikasi tapi tidak mengarah pada anak yang punya kebutuhan khusus. Nah, itu bagaimana orang tua itu apa ya istilahnya yang bisa dia lakukan, yang mereka lakukan ketika di rumah? Apakah anak saya akan saya latih sendiri, setiap hari saya harus cerewet ngomong ke anak gitu, meskipun anak hanya diam, responnya kurang dan macam-macam, atau seperti apa untuk bisa melatih anak meskipun tadi ada gangguannya, biar bisa berkembang komunikasinya lebih baik ke depannya? Untuk belajar di rumah ya Pak, diajak contohnya bermain sederhana. Bermain sederhana. Bermain sederhana, terus bermain peran juga bisa. Anak diajak interaksi walaupun anak belum mampu merespon, tapi bisa diulang-ulang, itu nanti juga ada hasilnya. Terus diajak bernyanyi juga, biasanya seperti itu. Itu ini ya, artinya memang orang tua harus ada upaya yang keras ya. Selain tadi ada mungkin terapi di luar ya. Bisa diikut sertakan terapi di luar juga bisa untuk menunjang keilmuannya ke orang tua juga bisa. Biasanya kan kalau terapi kan ngasih home program. Nah, gitu. Terus kalau ini otomatis ketika kita bicara gangguan komunikasi itu ada contoh-contoh kasus ya. Misalkan masalah cadel ya. Ya, anak tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu ya. Yang biasanya huruf-huruf favorit yang sulit itu ucap itu kayak huruf R gitu ya. Itu sampai bahkan saya punya teman masih SMP pun R-nya nggak bisa. Bahkan kita melihat ya memang ada yang dewasa akhirnya R juga susah gitu ya. Artinya bisa diucapkan. Nah, itu seperti apa masalah cadel ini dalam hal gangguan komunikasi? Apakah
ada sebuah riset atau apa yang memang cadel adalah bagian dari gangguan komunikasi, atau itu hanya tahapan saja gitu, proses yang harus dilalui oleh anak? Kalau cadel itu kan dia pengucapannya kurang jelas. Kurang jelas ya. Nah, itu kan juga masuk ke gangguan komunikasi. Masuk gangguan ya. Nah, kalau di orang awam kan terkenalnya dengan cadel, Pak. Tapi kalau ke kita masuknya ke gangguan artikulasi atau kejelasan bicara. Gangguan artikulasi, kejelasan bicara. Terus kalau untuk huruf R, contohnya huruf R gitu ya, Pak. Itu faktornya kan bisa dari lidahnya. Talinya lidah itu bisa. Biasanya kan kalau tali lidahnya pendek, ada beberapa huruf atau konsonan yang sulit diucapkan. Seperti itu. Nah, mungkin waktu dulu kan bicara kurang ngetren mungkin ya, Pak. Nah, akhirnya kan sampai dewasa pun R-nya masih terbawa ya, nggak bisa ngomong R gitu ya. Pembiasaan sih sebenarnya. Pembiasaan ya. Artinya itu semua sebenarnya bisa dilatih ke anak ya. Bisa. Nggak ada kata itu. Oke, faktor genetik, faktor dapatan itu yang sebenarnya dominan yang mana atau seimbang? Kalau genetik kan susah, kalau sudah faktor keturunan nggak bisa diapa-apakan ya, betul? Atau bisa diobati atau bisa diterapi tadi? Bisa diterapi. Bisa diterapi ya. Tapi menjadi batas normal. Oh, sampai dia maksimalnya seperti apa ya? Karena dia sudah ada faktor genetiknya begitu ya, susah. Oke, tapi kalau yang dapatan itu memang harus dilatih terus ya? Bisa. Jadi kalau untuk faktor dapatan itu bisa dilatih dan hasilnya itu lebih maksimal daripada yang dari faktor genetik. Oke. Terus komunikasi itu memang erat juga kaitannya tentang ini sih, kepedean seorang anak ya, maksudnya percaya diri. Ya, apalagi kalau sudah usia-usia TK nih ya. Usia TK itu apa ya? Ada yang suka, anak saya komunikasinya sulit, seolah-olah dia menganggap anaknya punya gangguan. Padahal itu wajar sekali karena anak ini memang di sekolah dia sangat pemalu, nggak percaya diri, terus ngomongnya sangat terbatas, sama gurunya lebih banyak diam gitu. Tapi begitu di rumah dia cerewetnya minta ampun ya, bisa menceritakan semua peristiwa kejadian yang ada di sekolah. Nah, menemui hal-hal semacam ini, itu kira-kira reaksi seorang orang tua itu seperti apa? Apakah betul orang tua itu mengecap anaknya ada gangguan komunikasi, atau mungkin percaya dirinya yang kurang aja? Itu bagaimana mengkaitkan masalah percaya diri anak dengan komunikasi? Itu sih lebih ke percaya diri anaknya kurang ya, Pak. Kalau dalam kasus hal seperti itu. Nah, itu kan juga bisa dilatih, anaknya sering diajak keluar, diajak berinteraksi dengan orang lain selain orang rumah. Seperti itu. Iya. Oke, terus kalau kita bicara masih gangguan komunikasi ya, yang memang tadi di awal ada faktor-faktor yang memang banyak hal ya, artinya kalau saya sih sukanya ada faktor genetik, katakanlah dengan lingkungan ya, lingkungan misalkan. Memang ada sih kita melihat kasus tertentu yang memang lingkungan itu nggak begitu mendukung dengan keberadaan anak itu untuk berlatih komunikasi ya. Ya misalkan sampai anak ini bahkan SD gitu ya, memperkenalkan diri di depan saja masih sulit gitu. Nah, apakah faktor lingkungan yang saya maksud tadi mungkin dapatan ya? Ya. Itu sejak awal orang tua memang harus bisa membuat sebuah lingkungan belajar buat anak-anak supaya anak itu bisa keluar kemampuan berkomunikasinya ya. Di rumah harus sudah dibiasakan ya. Kata kuncinya dibiasakan ya. Betul ya? Ya, harusnya kalau di rumah itu juga dibiasakan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Biar nanti di sekolahnya dia juga pede bertemu dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang-orang yang bekerja di sekolah. Biasanya harus dibiasakan dulu gitu. Kalau anak yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, biasanya itu juga di sekolahan dianya kayak malu, kurang pede untuk menyapa orang, takut dengan orang baru, biasanya seperti itu. Oke, ada nggak sih kiat-kiat
yang bisa dilakukan oleh orang tua yang sifatnya teknis. Misalkan saya pernah baca artikel atau apa ya, intinya anakmu sulit ini ya ngomong dengan bicara yang apa istilahnya lancar, sistematis, terus apa hurufnya artikulasinya jelas gitu. Itu katanya disuruh latihan meniup gitu ya. Oh. Kayak gitu. Terus apa ya? Saya lupa. Ada juga jangan ini anak kan ketika kecil itu suka apa namanya? Nyedot ya. Apa namanya? Ngedot. Ngempeng apa ya, Bas? Itu juga akan sangat mempengaruhi komunikasi anak. Betul ya? Itu jadi intinya apakah ada kiat-kiat yang secara teknis orang tua lakukan untuk biar anaknya cepat dalam hal berbicara? Kalau seperti meniup itu masuknya ke artikulasi ya, Pak. Iya. Ya, untuk kejelasan bicaranya. Nah, kalau untuk teknis komunikasi gitu kita lihat dari usia kembali lagi ke usia perkembangan ya, usia balita itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, di usia segitu kan anak menyerap kosakata. Jadi setiap orang tua ngomong itu kan kadang anak meniru. Nah, menyerap kosakata kan untuk dirinya. Jadi lebih di ini aja sih, lebih waktu pas kecilnya aja sih. Kalau udah besar tuh kadang kesusahan gitu. Jadi nggak ada ya istilahnya kayak terapi yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya biar anaknya itu cepat dalam berbicara atau berkomunikasi. Ya misalkan olahraga tertentu atau apa gerakan-gerakan tertentu, apa suruh makan apa kayak gitu untuk ini ada nggak istilahnya kayak kiat ini buat orang tua? Kalau untuk olahraga sih, kalau kebicara belum ada. Belum ada ya. Lebih ke stimulus ke penambahan kosakata aja sih. Kalau itu saya pernah mendengar ada senam lidah, senam mulut, kemudian ada senam mungkin wajah atau apa, itu bener ya untuk komunikasi juga? Kalau senam sih pergerakan lidah ya, Pak. Pergerakan lidah misalkan. Nah, itu tuh buat kejelasan bicaranya aja sih sebenarnya. Artikulasi lagi ya? Enggak untuk penambahan kosakata. Untuk penambahan kosakata kan kita bisa dari bermain dengan memberikan ini namanya ini gitu. Dari dia meniru plus pemahaman. Kalau hanya meniru biasanya nanti kan lupa. Nah, meniru plus pemahaman baru ke biasanya anak dengan sendirinya bisa mengucapkan. Gitu. Oke, terus gini, mungkin terakhir ya, ini sudah hampir setengah jam ya, tidak terasa. Nah, kalau anak kita ya, misalkan ya anak yang pada umumnya ya, sudah bukan divonis ya, bahasa saya terlalu vulgar ya. Katakanlah, anak saya mengalami gangguan perkembangan dalam hal komunikasi atau dalam hal kemampuan berbicaranya ya. Nah, terus orang tua ini sempat bingung harus kemana, harus dibawa kemana anak ini, dilatih pun dia sibuk sekali ya. Sementara tadi faktor lingkungan kan juga penting ya, faktor dapatan yang seharusnya bisa terus mendukung anak untuk berlatih komunikasinya gitu ya. Nah, ada orang tua yang akhirnya dia hanya pasrah ke terapis ya, artinya udah ke terapisnya saja. Padahal dia yang namanya jam terapi kan terbatas ya, hanya 1 jam, mungkin 2 jam maksimal gitu ya. Nah, apakah efektif hal seperti itu? Artinya hanya dengan pola terapi saja itu sudah bisa ini istilahnya bisa mengobati atau bisa melancarkan kembali kemampuan komunikasinya. Kalau hanya di tempat terapi aja, nggak ditunjang di rumah ya Pak, itu tuh kurang efektif. Ya, karena kalau di tempat terapi itu kan cuma 1 jam, 2 jam aja. Sebenarnya kan di rumah. Nah, kalau tidak di rumahnya tidak konsisten dengan tempat terapi, nah biasanya nanti perkembangan anaknya dalam hal terapi itu agak sulit lah.
Oke. Kurang konsisten. Kurang efektif akhirnya ya. Oke, terakhir kamu kalau pas ini ya, pas menerapi anak ya yang terlambat bicara itu apa saja yang dilakukan biasanya? Yang dilatihkan oleh Mbak Mita ya sebagai seorang terapis wicara. Kalau saya tergantung kondisi anak ya Pak. Oh, Kan tergantung ada anak yang saya pegang itu dia reseptifnya bagus, bahasa reseptifnya bagus, nonverbalnya bagus, gesturnya bagus. Tinggal ngejar ke bahasa ekspresif, ke verbal. Nah biasanya saya dari imitasi Meniru. dengan suku kata akhir ataupun suku kata awal. Nah seperti Contohnya itu. mungkin bisa Contohnya ada anak A gitu ya Pak. Dia ekspresifnya kurang tapi reseptifnya bagus. Nah dia baru bisa suku kata akhir bola, dia baru bisa nyebut la. Nanti saya ajarin dari depan, ayo di depan dulu dipenggal kayak gitu, bola biasanya gitu kan Pak. Nah terus dia ngikutin bola, tapi kadang dia bonya aja, kadang lanya aja. Ya butuh beberapa sesi terapi atau beberapa kali terapi baru dia bisa menyebutkan bola gitu. Oke, itu kalau kasuistik ya. Kalau hanya nyebut bola itu 1 jam aja susah ya. Ada yang memang anak seperti itu ya? Ada. Oke. Ada yang susah. Itu usia berapa itu? Itu usia sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun ya? Yeah. Nyebut bola itu Yeah, masih susah? Masih agak susah. Itu faktor apa tadi kalau seperti itu? Itu faktor dapatan karena dia kurang interaksi aja, terus sama kebanyakan HP, jadi dia kurang interaksi dengan orang sekitar. Jadi HP ini sangat mengganggu ya, karena anak asik sendiri. Tapi HP kadang ini ya, ada sih yang aplikasi game yang membuat anak cerewet dengan HP-nya. Itu pengaruh nggak sih untuk komunikasi? Kadang dia ngomong sendiri dengan HP-nya, ayo ini guys, ayo tendang kayak main game gitu loh. Itu kan dia ngomong juga, tapi dengan HP-nya bukan dengan teman sebayanya. Itu seperti itu gimana? Bagus nggak? Kalau ngomong sendiri? Kalau menurut saya sih kurang bagus ya. Kurang karena bagus tetap HP ya. HP itu kan benda mati. Kan kalau kita bicara itu kan ada feedbacknya. Nah untuk HP kan nggak ada feedbacknya. Iya. Oke, seperti tetap itu. Dengan lingkungan yang orang ada anak-anak lainnya ya, biar ada interaksi. Iya, namanya anak kan perlu ada interaksi secara sosialnya, emosionalnya kan ya. Oke, tak terasa sudah setengah jam ya kebersamaan kita. Terima kasih Mbak Mita sudah menyempatkan waktunya. Sudah lega ya sekarang ya. Nggih, Pak. Saya mau bertanya agak tegang juga lihat reaksi. Oke ya, luar biasa. Kali ini kita bicara tentang masalah gangguan komunikasi pada anak, dan ini sering sekali dialami oleh anak dan orang tua. Kadang pusing, kadang cemas, khawatir jangan-jangan anakku sulit dalam berbicara. Karena berbicara salah satu kunci sukses untuk dia kedepannya bisa berhasil ya. Kalau anaknya ngomong saja susah, gimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan semua orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah lihat tayangan ini, dan podcast ini selalu bisa Anda simak setiap Sabtu jam 10 pagi di channel YouTube Al-Firdaus World Class Islamic School, dan juga Instagramnya Al-Firdaus, alfirdaus.school, dan jangan lupa di follow ya. Kalau YouTube-nya subscribe, like, share, komen, pokoknya gratis. Kalau di IG silakan juga boleh komen-komen ya, dan boleh juga mengusulkan tema ke depan apalagi, silakan juga ya. Oke, terima kasih, dan saya Imam Subhan pamit undur. Terima kasih sekali Mbak Mita ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain, dan tentu dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.